Shalom saudara, kita berjumpa kembali di Alpetra Ministry Channel. Di video yang kedua ini kita akan melanjutkan membahas intisari dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Hakim-Hakim berintisarikan pemerintahan para hakim pada zaman yang gelap. Lalu ada kitab Rut, sebuah kitab yang menceritakan Rut sebagai nenek moyang Raja Daud. Di dalam kitab Samuel 1 dan 2, kita akan menemukan kisah Nabi Samuel, Raja Saul, dan Raja Daud. Lalu kita akan meneruskan ke kitab 1 dan 2 Raja-Raja yang isinya tentang kisah Raja Salomo sampai kepada pembuangan umat Israel ke Babilonia, yang juga kita bisa melihat silsilah dan catatan mengenai para raja dalam kitab 1 dan 2 Tawarik. Selanjutnya, kitab Esra berisi kisah kembalinya Israel dari pembuangannya di Babilonia. Pembangunan tembok kota Yerusalem juga menjadi intisari dari kitab Nabi Nehemia. Selanjutnya, kita akan melihat lagi sebuah kisah tentang Ester yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel dari pembantaian. Saudara pasti mengenal Ayub. Di dalam kitab Ayub, kita akan melihat kisah nyata orang benar yang menderita dan tetap teguh kepada Allah dalam iman yang kokoh. Kita lanjutkan dengan kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur, kita akan menemui kumpulan nyanyian, doa, syair rohani, dan segala hal yang indah yang dituliskan oleh Daud. Di dalam kitab Amsal, kita juga akan melihat kumpulan mutiara kebijaksanaan hidup yang dituliskan oleh Salomo. Salomo juga menuliskan kitab Pengkhotbah yang berisi kefanaan manusia, kesia-siaan kehidupan, dan makna hidup ini. Kitab Kidung Agung menggambarkan hubungan antara Allah dengan umatnya. Dalam kitab Kidung Agung dikisahkan sebuah kisah roman antara seorang gadis yang setia kepada kekasihnya, yang berupa sebuah gambaran manisnya hubungan antara Allah dengan umatnya. Di dalam kitab Nabi Yesaya berintikan menyerukan pertobatan dan membuat tentang Al-Masih. Di dalam kitab Yeremia kita bisa melihat Nabi Yeremia menyerukan pertobatan dan hukuman. Nabi Yeremia dikenal sebagai Nabi peratap, sehingga kitab ratapan menjadi sebuah kitab yang berisikan ratapan Yeremia yang merasa sedih melihat umat Israel yang dihukum oleh Allah. Di dalam kitab Yeskel ada visi hukum Allah dan pemulihan umat Allah. Kitab Daniel berisikan visi tentang sejarah dunia yang akan terjadi. Kitab ini sering disebut kitab apokaliptik. Kitab Hosea intinya berisikan seruan kasih kepada Israel yang murtad. Kitab Yoel intinya isinya adalah seruan doa puasa dan juga penglihatan akan hari Tuhan. Kitab Amos berisi peringatan dan visi hukuman. Kita lanjutkan dengan kitab Obadja yang berisikan hukuman atas Edom yang memusuhi umat Allah. Saudara pasti juga sudah mengetahui tentang kisah Nabi Yunus yang fenomenal dengan kisahnya Nabi Yunus di perut ikan. Tetapi inti dari kitab Nabi Yunus sesungguhnya adalah di mana Nabi Yunus yang diutus kepada orang-orang Niniwe untuk masuk Israel. Kitab Mika berisikan tentang peringatan atas dosa dan harapan datangnya Al-Masih. Lalu kitab Nahum berisi hukuman atas Niniwe yang jahat lagi. Saudara, bagaimanakah kita memiliki iman dalam suasana kebingungan dan kejahatan? Bacalah kitab Habakuk. Di dalam Zefanya, hukuman dan janji kelepasan sebagai intisarinya. Inti dari kitab Hagai, teguran karena melalaikan pembangunan bait Allah. Inti dari kitab Zakaria,
seruan pertobatan dan visi akhir zaman. Dan kitab yang terakhir dari kitab Perjanjian Lama ialah kitab Maleakhi, di mana di situ intinya ada dialog Tuhan dengan umatnya soal pembaharuan kehidupan ini. Demikianlah intisari dari kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Saudara yang dalam Tuhan, sampai sini dulu perjumpaan kita, dan kita akan berjumpa lagi di tayangan selanjutnya. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa kembali di tayangan yang mendatang. Tuhan Yesus memberkati.